Halo Gen Friends, siapapun kalian yang sedang menonton ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Setelah menonton drama Blind episode 13, apakah Seunghoon benar-benar akan membantu Jung Yeon-jae? Ini makin membuat aku penasaran. Teori aku sebelumnya ada dalang di balik dalang. Yeon-jae mungkin hanya eksekutor dan mastermind-nya adalah Seunghoon. Atau memang dari awal dalangnya Yeon-jae, dia sudah psikopat sejak dini dan merencanakan ini semua sedari 20 tahun lalu ketika mereka baru diadopsi. Karena di episode 10, kalau tidak salah, manekin kayu anak terlantar ini dipimpin oleh nomor 13, Yeon-jae. Jika dilihat dari posisi bonekanya, berarti teman yang lain kaki tangannya. Tetapi biasanya selalu ada pengkhianat seperti dahulu Anteho nomor 7 yang berkhianat. Yeon-jae lah yang membunuh Jung In-sung ketika kecil dengan mengakhiri hidup temannya karena Yeon-jae menganggap Jung In-sung pecundang. Yeon-jae juga mengatakan ia melakukan itu untuk mengakhiri penderitaan Jung In-sung dan meminta kakaknya Gabriel alias Seunghoon untuk membantunya menjalankan rencananya 20 tahun yang akan datang mulai dari penculikan hingga persidangan. Karena Jung Yeon-jung pernah berpesan pada Seunghoon untuk selalu menjaga Jung Yeon-jae. Makanya Seunghoon menutupi barang bukti yang mengarah ke arah Yeon-jae dan jika memakai kalung liontin itu berarti keluarga. Jung Yeon-jae sangat yakin ia akan dibantu kakaknya Seunghoon hingga akhir. Sementara itu, Charles sepertinya akan melanjutkan rencana Yeon-jae. Aku curiga sepertinya Charles dan Jung Yeon-jae ada hubungan spesial. Melihat cara Charles memperlakukan Yeon-jae, dan Yeon-jae juga membenci wanita. Charles membantu Yeon-jae karena bucin, jangan-jangan. Ini sepertinya ada BL terselubung ya. Pada episode 15 selanjutnya, Seunghoon mungkin sepertinya tidak melanjutkan untuk menolong Yeon-jae. Seunghoon berkhianat. Ia mungkin memilih untuk membantu Seungjun karena ia menyesal dan merasa bersalah telah memanipulasi ingatan Seungjun karena telah membantu Yeon-jae yang psikopat. Kalung yang ia berikan pada Seungjun mungkin memang Seunghoon ingin menganggap Seungjun adiknya. Karena rasa takut akan ditinggalkan orang tua angkatnya, makanya ia membuat seolah Seungjun lah yang diadopsi, karena ia tidak mau diterlantarkan lagi. Mungkin Seunghoon sudah memperingati Yeon-jae untuk menyudahi aksi psikopatnya, tetapi Yeon-jae justru makin ekstrim. Seunghoon ditikam Yeon-jae mungkin karena Seunghoon tidak mau membantu aksi Yeon-jae lagi. Makanya ia akan menghabisi Seunghoon seperti halnya Anteho. Seunghoon juga sengaja menggiring Seungjun untuk mengikutinya agar adik tirinya ini percaya padanya kalau bukan dialah yang pelakunya. Sepertinya Seunghoon sedih melihat Seungjun melepaskan dan meletakkan kalung yang ia berikan. Mungkin Seunghoon ingin membuktikan bahwa ia memang menganggap Seungjun sebagai adiknya selama 20 tahun mereka seatap. Seunghoon bertemu dengan Bae Chul-ho untuk menjalankan misi selanjutnya mengungkapkan pusat kesejahteraan harapan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Ia memberikan rekaman dan barang bukti pada Cho Eun-ki, mungkin untuk berjaga jika Seunghoon mati nanti. Ada adegan di mana sepertinya Jung Yeon-jae berhasil keluar penjara, sepertinya ia berhasil keluar dibantu Charles, atau Suk-go jangan-jangan juga terlibat dan merekam video terakhir mereka, sepertinya yang akan disiarkan oleh Bae Chul-ho nanti. Seunghoon juga sepertinya marah pada Naguk-hee ketika membahas apakah ada orang yang terobsesi dengan kejadian 20 tahun lalu. Seunghoon bertemu dengan seseorang yang sedang memancing, sepertinya itu ayahnya, Hakim Ryu Il-ho. Mereka berdua sepertinya berencana untuk mengungkapkan keburukan dari Naguk-hee. Karena Hakim Ryu Il-ho sepertinya ingin memperbaiki kesalahan keputusan pengadilan yang pernah ia lakukan 20 tahun lalu. Lalu ada adegan di mana Bae Chul-ho diserang. Sepertinya ini ulah Charles yang ingin menghabisi orang-orang yang terlibat di pusat kesejahteraan harapan, melanjutkan dendamnya Jung Yeon-jae. Tetapi aku masih penasaran bagaimana anting Baek Ji-eun ada di mobil Seungjun. Apakah Suk-go, Chung Man-chun, atau Charles yang menaruh di mobil Seungjun? Makanya Seunghoon menyimpannya agar Seungjun lepas dari tuduhan. Karena yang menggunakan kalung liontin Seungjun, mungkin makanya Seunghoon menganggap Seungjun sudah sebagai bagian dari keluarganya. Oh ya, yang unik adalah Dong-hwa yang penggemar novel kriminal selalu mengatakan petunjuk dan apa yang terjadi selanjutnya. Apa yang keluar dari mulutnya merupakan petunjuk tanpa disadari.
Sepertinya pada akhirnya semua orang yang terlibat di Pusat Kesejahteraan Harapan akan terungkap ke media dan diadili. Dan hakim yang bertugas adalah Seung-hoon, yang mana pada akhirnya mereka semua menerima hukumannya, termasuk Ibu Seung-jun Naguk-hee dan Ayah Cho Eun-ki Baek Mung-kang, serta Kepala Polisi Yoon Ki-nam. Mungkinkah Seung-hoon akan terbunuh oleh Charles atau adiknya sendiri Jung Yeon-jae? Mari kita tunggu 2 episode terakhir drama Blind minggu depan, episode 15 dan 16. See you next week guys!